Anda kembali di berita utama bersama saya Asri Gunawan. Saudara, seorang anggota Satpol PP gugur saat menjalankan tugas. Nasib naas dialami Muhammad Faik ketika dia bersama tim terpadu lintas instansi berupaya mengevakuasi orang dengan gangguan jiwa di sebuah rumah di Kecamatan Alian, Kebumen, Jawa Tengah. Namun tak disangka, di tengah upaya negosiasi, ODGJ tiba-tiba keluar rumah dan mengejar korban. Senjata tajam yang dibawa ODGJ pun terayun ke arah Faik dan seketika nyawa anggota Satpol PP itu melayang. Upaya mengevakuasi ODGJ saat itu bukanlah agenda spontan. Tim gabungan terpadu yang melibatkan Satpol PP, Polsek, dan Koramil setempat melakukan evakuasi terhadap pelaku karena adanya laporan warga yang telah lama resah dengan keberadaan ODGJ. Pelaku kerap berkeliling membawa senjata tajam sehingga dikhawatirkan bisa membahayakan warga sekitar. Warga pun melapor petugas untuk mengevakuasi ODGJ tersebut. Keluarganya takut ya karena kadang katanya ibunya itu kadang suka diancam gitu. Kalau keliling bawa senjata emang dia selalu bawa arit gitu ya, yang ditaruh di pinggang itu sama korakannya itu nggak pernah lepas emang Mas, kemana aja mau malam mau itu kayaknya nggak pernah lepas dari pinggangnya. Inilah suasana ketika tim gabungan mendatangi rumah yang jadi tempat tinggal ODGJ pada Selasa siang. ODGJ itu berada di dalam rumah dengan kondisi pintu terkunci dari dalam. Tim sempat berupaya melakukan pendekatan persuasif namun tak menemui titik terang. Akhirnya tim bersepakat mendobrak pintu rumah agar evakuasi bisa segera dilakukan. Namun tak diduga, ODGJ tiba-tiba keluar rumah dengan senjata tajam di tangannya. Tak hanya satu, ODGJ tersebut diketahui menggenggam celurit, parang, dan juga linggis. Panik, petugas di lokasi berupaya melumpuhkan pelaku dengan senjata kayu seadanya. Tak disangka, ODGJ justru lari mengejar para petugas sambil mengacungkan senjata tajam. ODGJ yang mengamuk mengejar petugas dan mengayunkan parangnya ke arah petugas, salah satunya Muhammad Faik. Faik pun berupaya lari dan menghindar, namun naas tajam mengenai leher Faik. Ia pun mengalami luka serius hingga harus dibawa ke puskesmas terdekat. Karena luka yang cukup serius, Faik akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sudirman, Kebumen. Setelah mendapat perawatan intensif selama 30 menit, nyawa Faik tak tertolong. Ia gugur saat menjalankan tugas. Faik lalu dibawa ke rumah duka, disambut tangis duka keluarga. Si ODGJ tersebut agak melawan dan di sana membawa senjata tajam berbentuk sabit yang digunakan untuk melawan dan memburu korban personil kami. Gugurnya Muhammad Faik tak hanya memilukan keluarga, tapi juga jadi pukulan keras bagi seluruh anggota Satuan Pamong Praja Kebumen. Sebagai penghormatan atas dedikasinya, Faik dilepas ke peristirahatan terakhirnya secara kedinasan. Upacara pemakaman berlangsung khidmat dihadiri jajaran Satpol PP Kabupaten Kebumen, Pemda setempat, aparat keamanan, serta keluarga almarhum. Dan karena beliau gugur pada saat dilaksanakan tugas evakuasi ODGJ, maka salah satu penghargaan yang bisa kami berikan adalah
melakukan upacara dinasan pada saat pengenalan dari jenazah tersebut. Beliau merupakan salah satu aparatur yang gugur dalam melaksanakan dinasti. Muhammad Faik merupakan sosok yang berdedikasi dalam bertugas. Pria 33 tahun itu dikenal bertanggung jawab dan disiplin saat menjalankan tugas. Atasannya bilang, Faik tak pernah menolak penugasan. Sebagai tenaga non-ASN, Faik juga diketahui sedang meneruskan kuliahnya. Di tengah kesibukan melayani warga, Faik masih berjuang menempuh pendidikan tinggi. Ini cerminan dari karakter yang gigih dan bercita-cita tinggi. Ibu Faik juga mengenang anaknya sebagai anak yang baik, ramah, dan berbakti kepada orang tua. Baik, ramah, tidak pernah neko-neko. Orangnya juga pengertian sama orang tua, taat, bakti sama orang tua. Gugurnya Faik juga menyisakan duka bagi sang kekasih. Rencana Faik meminang sang kekasih ke pelaminan pun harus kandas karena Faik telah pergi untuk selama-lamanya. Faik berencana melangsungkan pernikahan pada pertengahan tahun ini, saudara. Nikah itu kalau Jawa bulan Sapar, karena kemarin kan habis nikahin adiknya bulan Rajab. Nah, si almarhum udah ngomong, yang ke adiknya udah kamu aja dulu. Kepala Satpol PP Kebumen Ira Puspitasari mengklaim proses evakuasi ODGJ di Kecamatan Alian sudah dilakukan sesuai SOP dan memperhitungkan mitigasi risiko. Namun Ira mengakui penyerangan ODGJ hingga menewaskan anggotanya saat itu di luar prediksi tim yang bertugas. Ira berjanji akan mengevaluasi penanganan evakuasi ODGJ dengan mengutamakan keselamatan petugas dan juga warga. Sebenarnya di lokasi sudah dilakukan istilahnya mitigasi. Sudah ada tim lengkap di situ, baik dari TNI, Polri maupun petugas medis yang berasal dari Puskesmas Alian dan Rumah Sakit Tembung. Dan memang dalam kondisi evakuasi seperti itu, hal-hal yang di luar prediksi itu yang terjadi. Betul, kita akan melakukan evaluasi bersama agar bagaimana aparat ketika bertugas itu juga terlindungi dan masyarakat juga terlindungi. Sementara itu polisi juga tengah menyelidiki kasus penyerangan ODGJ terhadap petugas Satpol PP Kebumen Muhammad Faik. Kabid Humas Polda Jawa Tengah bilang selain memeriksa saksi, polisi juga akan melibatkan ahli untuk menentukan apakah kasus ini masuk dalam tindak pidana atau tidak, mengingat pelaku berstatus orang dengan gangguan jiwa. Khusus yang kejadian di Kebumen ya, masih melakukan proses penyelidikan. Penyelidikan itu berkait dengan peristiwa, pelaku maupun korban maupun dan saksi. Saat ini sedang melakukan penyelidikan dan apakah yang bersangkutan ODGJ itu bisa dilakukan proses hukum atau tidak, tentunya akan ada pendapat ahli. Kasus miris yang menimpa anggota Satpol PP Kebumen ini harus jadi pelajaran penting bagi seluruh institusi keamanan dalam menangani kasus-kasus khusus seperti evakuasi dengan orang gangguan jiwa. Eksekusi wajib dilakukan dengan perencanaan matang dan mempertimbangkan segala kemungkinan risiko agar hal-hal tak terduga dapat selalu diantisipasi. Tak ada tugas seharga nyawa, saudara. Keselamatan dan keamanan harus jadi jaminan bagi setiap pelayan rakyat. Jangan lagi ada di antara mereka yang gugur sia-sia.